Hello everyone, selamat datang di video pembelajaran sistem ekskresi pada manusia. Oh iya, tahu nggak sih, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mengalami yang namanya buang air kecil dan tubuh berkeringat saat cuaca panas. Itu merupakan gejala dari sistem ekskresi loh. Kalian tahu nggak apa sih itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi atau zat beracun. Adapun alat sistem ekskresi yang pertama ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Alat ekskresi yang pertama kita bahas yaitu ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang berwarna merah tua keunguan. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Ginjal kanan lebih rendah dibanding ginjal kiri karena harus berbagi tempat dengan hati. Fungsi ginjal. Adapun fungsi ginjal yang pertama, pengeluaran zat sisa organik misalnya urea, amonia, produk pengeluaran hemoglobin dan hormon. 2. Pengeluaran zat racun. 3. Pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh. 4. Pengaturan keseimbangan asam basa. 5. Penjaga tekanan darah. 6. Menghasilkan hormon eritrotein. Struktur ginjal. Ginjal terdiri atas korteks, medula, pelvis ginjal, ureter, dan terhubung dengan pembuluh darah, vena, dan arteri. Struktur nefron. Apa sih itu nefron? Nefron merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Adapun bagian-bagian dari struktur nefron yaitu nefron terdiri atas glomerulus, kapsul Bowman, lengkung Henle, ductus collectivus, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus proximal. Adapun catatan untuk struktur nefron, bagian-bagian nefron, serta fungsinya, agar kalian lebih paham. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Urin melalui 3 tahapan. Yang pertama, glomerulus, tempat terjadinya filtrasi. Yang kedua, tubulus proximal, tempat terjadinya reabsorpsi. Yang ketiga, tubulus distal, tempat terjadinya augmentasi. Ketika urin telah melewati 3 tahapan tersebut di dalam ginjal, urin akan melewati saluran ureter dan berkumpul di dalam saluran kandung kemih. Dan urin akan keluar melalui saluran uretra. Adapun catatan untuk proses pembentukan urin. Selanjutnya, alat ekskresi berupa kulit. Oh iya, warna kulit tiap orang kan berbeda-beda, tapi fungsinya tetap sama loh. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Yang kedua, melindungi tubuh dari sinar matahari. Yang ketiga, mengatur suhu badan. Keempat, menyintesis vitamin D. Yang kelima, sebagai alat komunikasi apabila kita tersentuh oleh orang lain. Selanjutnya, struktur kulit. Kulit terdiri atas lapisan epidermis, lapisan paling atas, kemudian lapisan dermis, ada lapisan hipodermis, kelenjar keringat, akar rambut, jaringan saraf, kelenjar minyak, pori-pori, serta rambut. Adapun catatan untuk struktur kulit. Proses pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus di otak. Hipotalamus akan menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasalidator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Pada saat suhu tubuh meningkat, terjadi pelebaran pembuluh darah yang akan dikirimkan sinyal ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan menghasilkan enzim bradikinin. Selanjutnya, kelenjar keringat akan mengambil zat garam. Setelah itu pori-pori kulit akan terbuka sehingga dihasilkanlah keringat. Selanjutnya, alat ekskresi yaitu hati.
Hati memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2,0 kg. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terdiri atas dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Adapun fungsi hati, yaitu menghasilkan cairan empedu yang berjumlah 0, liter setiap hari. 2. Menyimpan glikogen. 3. Mengaktifkan vitamin D yang dilakukan bersama dengan ginjal. 4. Degradasi hormon insulin. 5. Degradasi amonia dan urea. Struktur hati. Hati terdiri atas lobus kanan dan lobus kiri. Terdapat kantung empedu dan juga ligamen. Sedangkan bagian belakang hati terdapat vena cava inferior, vena hepatica, kantung empedu, saluran empedu, porta hepatis, dan porta vein. Organ ekskresi selanjutnya yaitu paru-paru. Sistem ekskresi paru-paru. Paru-paru selain sebagai organ pernapasan juga merupakan organ ekskresi karena mampu mengeluarkan sisa metabolisme berupa H2O dan juga CO2. Adapun struktur paru-paru. Paru-paru terdiri atas trakea, bronkus, dan bronkiolus. Selanjutnya, gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, gangguan sistem urinaria. 1. Batu ginjal adalah penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. 2. Diabetes mellitus atau kencing manis. 3. Gagal ginjal adalah kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. 4. Diabetes insipidus adalah penyakit yang ditandai produksi urin berjumlah banyak dan encer disertai dengan rasa haus. Gangguan pada hati. Pertama, penyakit hati atau liver yang disebabkan oleh infeksi virus. 2. Sirosis hati adalah berubahnya sel-sel hati sehingga kehilangan fungsinya disebabkan oleh minuman keras. 3. Hemokromatosis adalah kelainan genetik yang menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap zat besi. Selanjutnya, gangguan pada kulit. Yang pertama, dermatitis adalah radang kulit yang hebat, terasa gatal, melepuh, akhirnya pecah mengeluarkan cairan. Yang kedua, jerawat. Jerawat adalah kulit yang meradang dan pori-pori tersumbat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknologi sistem ekskresi. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa sih itu teknologi sistem ekskresi? Teknologi sistem ekskresi adalah teknologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan sistem ekskresi pada tubuh manusia. Teknologi sistem ekskresi yang pertama yaitu hemodialisis. Berasal dari kata hemo, yaitu darah, dialisis berarti pemisahan zat-zat terlarut, adalah proses pembersih darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di dalam tubuh dilakukan untuk menolong penderita ginjal. Selanjutnya, transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal pasien dan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Nah, agar teman-teman lebih paham, mari selesaikan latihan soal berikut. Nomor 1. Fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah A. Mengeluarkan feses dari hasil pencernaan. B. Mengeluarkan zat sisa yang masih dipergunakan lagi. C. Mengeluarkan sisa metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh. D. Mengeluarkan sisa metabolisme yang sudah tak digunakan lagi. Jawabannya adalah D. Mengeluarkan sisa metabolisme yang sudah tak digunakan lagi. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Ureter adalah bagian yang ditujuk oleh nomor A1, B2,
C3, D4. Jawabannya adalah B, 2. Soal nomor 3. Urutan proses pembentukan urin adalah A. Filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, augmentasi. B. Reabsorpsi tubulus, filtrasi glomerulus, augmentasi. C. Filtrasi glomerulus, augmentasi, reabsorpsi tubulus. D. Augmentasi, filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus. Jawabannya adalah A. Filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan augmentasi. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Kelenjar keringat ditujukan oleh gambar yang bernomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A1. Soal nomor 5. Paru-paru sebagai organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan A. O dan H2O, B. H2O dan CO2, C. O2, D. H2O. Jawabannya adalah B. H2O dan CO2. Nah, itulah tadi video animasi pembelajaran sistem ekskresi pada manusia. Thank you everyone.